Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ninanga Efebidiana, NPM 18751030, program studi D3 Agribisnis, semester 5A, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyuluhan pertanian yang akan saya laksanakan di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Penyuluhan pertanian pengolahan hasil panen menggunakan packing dan bubuk lada hitam. Yang pertama, kegiatan bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengolah hasil panen dengan menggunakan packing yang baik untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan petani atau keuntungan bagi petani. Yang kedua, metode yang kami gunakan atau yang saya gunakan adalah ceramah dan demonstrasi. Pihak yang terlibat, petani PPL Dinas Pertanian. Kemudian lokasi yang saya pilih di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Harinya hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020. Pengolahan hasil panen merupakan suatu kegiatan yang merubah bahan pangan sehingga beraneka ragam bentuk dan macamnya. Di samping itu juga untuk memperpanjang daya simpan, dan pengolahan diharapkan bahan hasil pertanian akan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar dan menguntungkan untuk petani. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang lada dan manfaat lada. Lada disebut juga dengan merica atau sahang, sebuah tanaman yang banyak mengandung bahan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, dan pati. Kemudian manfaat lada hitam yaitu melancarkan sistem pencernaan, menangkal kanker, meningkatkan vitalitas pria, meningkatkan kerja otak, menyembuhkan konstipasi dan diare, menyembuhkan penyakit flu, pilek, dan batuk, menurunkan tekanan darah, baik untuk program diet dan menurunkan berat badan, menangkal penyakit infeksi. Kemudian, bagaimana cara penanganan pasca panen lada hitam? Di sini ada beberapa tahap penanganan pasca panen untuk lada hitam. Yang pertama, panen dan penanganan bahan. Buah lada yang telah matang dapat dipanen, ditandai dengan 1 atau 2 buah lada dalam satu tangkai telah berubah warna menjadi kuning. Kemudian, buah lada dipetik secara selektif dan panen harus dilakukan sesering mungkin selama musim panen. Kemudian, buah lada yang jatuh ke tanah harus diambil secara terpisah dan tidak boleh dicampur dengan buah lada yang masih berasal dari pohon. Kemudian pemetikan lada harus dilakukan dengan cara higienis atau bersih, dikumpulkan dan diangkut di dalam kantong atau keranjang yang bersih untuk dibawa ke tempat pemrosesan. Kemudian perontokan, pencucian, dan pengayakan. Perontokan. Buah lada harus dirontokkan untuk memisahkan lada dengan tangkainya. Kemudian perontokan buah lada dapat dilakukan dengan menggunakan mesin atau secara manual. Bila jumlah buah lada yang dirontokkan berjumlah cukup banyak, disarankan untuk menggunakan mesin perontok. Kemudian perontokan harus dilakukan secara hati-hati supaya buah lada tidak rusak. Pastikan alat perontok benar-benar bersih sebelum digunakan. Kemudian pencucian. Pencucian buah lada yang telah dirontokkan harus dicuci di dalam air yang bersih. Disarankan agar pencucian buah lada dilakukan di dalam air yang mengalir dan bersih. Kemudian pengayakan. Sebuah
Sebuah buah lada yang telah dirontokkan harus diayak untuk memisahkan biji buah lada yang kecil. Pengayakan dapat dilakukan menggunakan mesin atau secara manual. Kemudian perlakuan dalam air panas atau blinsir. Lada yang sudah bersih dicelup antara 1 sampai dengan 2 menit di dalam air panas 800 derajat Celcius untuk mengurangi cemara, memudahkan pengeringan, dan meningkatkan penampilan dari lada hitam kering. Pengeringan. Buah lada dikeringkan dengan alat pengering pada temperatur di bawah 6 derajat Celcius atau bisa kurang atau bisa lebih. Penjemuran lada dapat dikeringkan di bawah sinar matahari. Pembubukan. Dalam pembuatan lada bubuk atau bubuk lada, bahan yang digunakan adalah pala kering sempurna, kadar air sekitar 8-10%. Bahan tersebut kemudian digiling halus dengan ukuran sekitar 50-60 ml dan dikemas dalam wadah yang kering. Packaging atau yang biasa disebut dengan kemasan adalah sesuatu yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pemasaran dan distribusi suatu produk. Kemasan secara umum adalah suatu wadah atau pembungkus yang digunakan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang kita jual. Kemudian ada beberapa tips membuat kemasan yang menarik, yaitu membuat desain kemasan yang unik. Yang kedua, desain kemasan sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, membuat kemasan dengan beberapa ukuran. Yang keempat, mencantumkan informasi produk secara lengkap. Selanjutnya, kemasan dengan menggunakan plastik standing pouch akan digunakan. Dan ini adalah plastik standing pouch yang akan kami gunakan pada pengolahan hasil panen dengan packing. Dan ini juga ada label produk pada bubuk lada hitam yang akan digunakan. Nah, selanjutnya, packaging yang baik dapat meningkatkan nilai tambah produk serta pendapatan petani atau keuntungan petani. Proses pengolahan yang baik tanpa bertambah bahan kimia serta packing yang menarik, maka akan menjadi daya tarik calon konsumen terhadap produk yang kami inovasikan dari lada hitam biasa menjadi bubuk lada hitam yang praktis, higienis, serta packing yang menarik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.